nama saya Caterna Putroandari. Saya semester 3 dan saya tahun angkatan 22 kelas B. NPM saya yaitu C1C022153. Di sini saya akan membahas tentang akad musyarakah. Nah, topik-topik yang akan saya bahas yaitu ada pengertian, karakteristik, sifat, syarat, jenis, contoh, rukun, dan berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad yang bekerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, dalam musyarakah ini para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tersebut dan mereka akan bekerja sama untuk mengelolanya. Jadi tidak sendirian, tidak satu perusahaan, tapi mereka bersama-sama memberikan modal dan memberikan kontribusi dalam usaha tersebut. Nah, dalam musyarakah ini setiap pihak berkontribusi dengan modal, keterampilan, atau tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Nah, kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya ini yaitu sebelum akad, yaitu dalam kontra dan akad sebelum terjadinya musyarakah tersebut. Nah, lalu saya akan membahas tentang karakteristik. Karakteristik musyarakah ini ada 4, yaitu yang pertama adalah modal musyarakah diberikan dalam bentuk kas, setara kas, aktiva berwujud maupun tidak berwujud. Mitra, yang kedua yaitu mitra harus memberikan kontribusi kerja, harus ikut bekerja, harus memberikan kontribusi juga dalam bekerja, bukan hanya sebagai modal saja. Nah, lalu yang ketiga yaitu keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan modal yang disertakan di akad tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang telah disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Nah, lalu ada sifat musyarakah. Nah, sifat musyarakah ini ada 4, yaitu sifat musyarakah permanen, musyarakah menurun, mitra aktif, dan mitra pasif. Nah, kita membahas tentang yang pertama yaitu musyarakah permanen. Nah, musyarakah permanen ini adalah bagian modal setiap mitra akan ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akad tersebut berakhir. Nah, jadi modal yang ditentukan sejak awal itulah yang akan digunakan sampai akad tersebut berakhir atau hingga berakhirnya akad. Nah, yang kedua ada musyarakah menurun. Musyarakah ini yaitu bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain sehingga pada akad mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Nah, lalu yang ketiga ada mitra aktif. Mitra aktif ini adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain dengan atas nama mitra tersebut. Jadi mitra yang mengelola usaha masyarakat ini menunjuk pihak lain atas nama mitra yang mengelola usaha awal ini. Nah, lalu yang keempat ada mitra pasif. Mitra pasif ini adalah mitra yang tidak ikut serta dalam mengelola usaha musyarakah ini. Lalu syarat-syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah ini ada 3. Yang pertama yaitu ada perikatan dapat diwakilkan sesuai izin dari masing-masing pihak. Nah, yang kedua ada persentase pembagian keuntungan diketahui oleh para pihak ketika melangsungkan akad. Jadi para pihak ini sudah mengetahui persentase pembagian keuntungannya dari awal. Nah, lalu yang ketiga ada keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah yang pasti. Nah, jadi keuntungannya itu ditentukan dalam jumlah persentase setiap pihak itu berapa. Kalau misalnya seperti 20% atau 15%. Nah, itu dalam jumlah yang pasti, bukan dalam jumlah yang pasti maksudnya, tapi dalam persentase dari awal dibentuk. Nah, setelah syarat-syarat ini ada jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenis musyarakah ini juga ada 4. Yang pertama yaitu syirkah abdan. Yang kedua ada syirkah wujuh, yang ketiga ada syirkah inan,
Yang keempat ada syirkah mufawadah. Nah, yang pertama yaitu syirkah abdan. Ini adalah syirkah antar dua pihak atau lebih yang berasal dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka akan bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Nah, yang kedua yaitu syirkah wujud, merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka akan menjalankan usaha tersebut berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Nah, yang ketiga ada syirkah inan, yaitu perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Nah, yang keempat ada syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini adalah sebuah persekutuan yang dimana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan maupun kerugian. Nah, lalu ada contoh akad musyarakah. Contoh akad musyarakah ini adalah pembiayaan modal kerja bank, lalu pembiayaan KPR bank syariah, lalu yang ketiga ada kerjasama usaha bagi hasil. Nah, ada juga rukun akad musyarakah. Nah, siapa saja sih? Apa saja rukun akad musyarakah? Yaitu yang pertama adalah pelaku, yang kedua ada objek musyarakah, yang ketiga ada persetujuan kedua belah pihak, dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Nah, berakhirnya akad musyarakah ini jika salah satu di antara mereka ada yang berhentikan atau mengakhiri akad tersebut. Jadi salah satu di antara mitra-mitra tersebut memberhentikan dan mengakhiri akad. Nah, lalu yang kedua adalah salah seorang mitra yang meninggal, yang sudah tiada atau yang sudah hilang akal atau ya yang hilang akal. Nah, lalu yang ketiga ada modal musyarakah sudah habis atau hilang, seperti contohnya di korupsi atau di apa, itu sudah habis atau hilang atas kerugian juga. Nah, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat dipahami dengan baik.